Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali ta'lim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Syekh Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang halaman 94, baris paling atas, baris pertama, halaman 94. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai sekalian para saudara-saudaraku. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku. Kalau ada kata wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ini sudah menjadi topik, beda topik pembahasan. Jadi ini sudah beda pembahasan dari yang kemarin. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai saudara-saudaraku. Ja'alanallahu, semoga Allah menjadikan kita semua, wa iyyakum, dan kalian semua, mimman, termasuk orang-orang saluhat yang bagus, sariratuhu, yang disembunyikannya, wa alaniyatuhu, dan yang ditampakkannya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua dan kalian semua yang disembunyikan di dalam hati bagus, yang ditampakkan oleh panca indera juga bagus. Hatinya bagus, perbuatannya bagus. Jadi mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang yang hati dan perbuatannya baik. Wastaqoma, dan orang yang istiqomah, orang yang lurus. Batinuhu, batinnya. Wa zahiruhu, dan zahirnya. Lahir batinnya lurus, lahir batinnya bagus, lahir batinnya benar. Ala i'tiqadil haqqi, di dalam meyakini kebenaran, di dalam meyakini kebenaran, wal amali bihi, dan mengamalkan kebenaran. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang yang yakin pada kebenaran, yakin pada Islam, yakin kepada Allah, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Ya, jadi sebelum menerangkan
pengarang kitab ini berdoa dulu untuk kita dan kalian semua. Jadi pengarang kitab ini membiasakan setiap sebelum pembahasan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu, ketahuilah, anna min ahammil muhimmati, bahwa di antara yang termasuk urusan yang penting adalah ala kulli mu'minin, atas setiap orang yang beriman, muraqabatu qalbihi, muraqabah hatinya. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya, wa jawarihuhu, dan anggota tubuhnya. Jadi urusan yang penting bagi kita kaum muslimin menurut pengarang kitab ini, Al-Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad, menurut Al-Habib adalah merasa hati dan anggota kita, anggota tubuh kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus punya sifat muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap waktu. Dan ini adalah sifat yang penting. Sifat yang penting yang dimiliki oleh kaum muslimin. Kalau punya sifat muraqabah, ada orang nggak ada orang, kita tetap sholat. Ada orang nggak ada orang, sholatnya tetap bagus. Kita tetap ibadahnya bagus. Pejabat yang punya sifat muraqabah, ada ketahuan atau tidak ketahuan, dia tetap tidak korupsi, dia tetap melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, ini pentingnya sifat muraqabah. Wa mura'atuhuma, dan menjaga keduanya. Keduanya itu hati dan anggota tubuhnya untuk selalu muraqabah, untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa badlul juhdi, mencurahkan seluruh kemampuannya fi hifdzihima, di dalam menjaga keduanya, di dalam menjaga hati dan anggota tubuhnya agar tidak bermaksiat kepada Allah. Wa kaffihima, memelihara keduanya, an musakhatillah, dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anggota tubuh kita dan hati kita dijaga, dipelihara, jangan sampai melakukan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita tidak ada sifat sombong, hati kita tidak ada sifat iri hati, tidak ada sifat dengki. Nah, itu kita hilangkan, kita bersihkan. Anggota tubuh kita senantiasa taat pada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah. Kita jaga dari bermaksiat kepada Allah, baik dosa besar maupun dosa kecil. Kita jaga diri kita dari perbuatan zina, kita jaga perbuatan kita dari mabuk-mabukan, kita jaga diri kita dari narkoba dan lain sebagainya, karena itu semua adalah yang dimurkai oleh Allah. Wa makarihima, dan yang dibenci oleh Allah. Jadi perbuatan-perbuatan makruh juga kita jauhi, hadirin sekalian. Nah, dengan kita menjauhi yang dimurkai oleh Allah dan yang dimakruhkan oleh Allah, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasti'malihima, mempergunakan keduanya. Keduanya itu adalah hati dan anggota tubuh. Bimahabillahi, dengan perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa maradihi, dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang dicintai oleh Allah, salat, puasa, zakat, menolong orang, berbuat baik, dan sebagainya. Sangat banyak, hadirin sekalian. Kita gunakan anggota tubuh kita ini untuk perbuatan yang dicintai oleh Allah dan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala ta'ala, sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, dan hati. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Kullu ulaika, seluruhnya itu semua, kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendengaran kita sering mendengar yang enggak baik itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita melihat yang diharamkan oleh Allah itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hati kita punya sifat-sifat yang tidak baik, sifat sombong, sifat ujub, sifat riya, itu semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka hati kita dan anggota tubuh harus bersih dari sifat-sifat tercela. Agar bersih dari sifat-sifat tercela, milikilah muraqabah, milikilah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qalbu wal jawarihu, hati dan anggota tubuh, min a'zami ni'amillahi ala ibadihi, adalah termasuk yang paling besarnya nikmat-nikmat Allah kepada hamba-hambanya. Jadi hati dan anggota tubuh ini adalah nikmat Allah yang sangat besar yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya, yang harus kita syukuri. Hadirin sekalian, syukurinya dengan cara hati kita bersihkan, anggota tubuh melangkah ke tempat yang diridhoi oleh Allah, melakukan hanya yang diridhoi oleh Allah. Itu namanya bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah, karena hati dan anggota tubuh nikmat Allah yang besar. Anggota tubuh kita bisa melihat kenikmatannya itu, merasakan kenikmatannya itu kalau kita sedang di rumah sakit. Hadirin sekalian, uang sekian juta terasa mengalir begitu saja untuk membeli yang namanya kesehatan. Hadirin sekalian, berarti kesehatan atau anggota tubuh adalah nikmat Allah yang besar yang sering kita lalai. Hadirin sekalian, famanista'malaha, barang siapa yang mempergunakannya, hati dan anggota tubuh itu, bita'atihi, dengan taat pada Allah, wa zayyanaha, dan menghiasinya anggota tubuh itu, bimahabillahi, dengan yang dicintai oleh Allah, melakukan perbuatan-perbuatannya hanya yang dicintai oleh Allah, wasorofa, dan mengalihkan kullan, seluruhnya, minha, dari hati dan anggota tubuh itu, fima khalaqallahu, di dalam apa-apa yang Allah ciptakan baginya. Tangan Allah ciptakan untuk memegang, untuk nabok orang itu zalim, kita hindari nabok orang. Kaki digunakan untuk berjalan, untuk nendang bola boleh, untuk nendang orang itu kita hindari, itu zalim. Hadirin sekalian, mata digunakan untuk melihat yang dihalalkan oleh Allah, di antaranya melihat mushaf bacaan Al-Quran. Hadirin sekalian, memandang yang haram itu namanya zalim, tidak bersyukur kepada nikmat Allah yang namanya mata. Jika kita menggunakannya sesuai dengan yang Allah ciptakan, faqad syakara an-ni'mata, sungguh orang tersebut telah bersyukur kepada nikmat Allah. Hadirin sekalian, jadi kalau kita menggunakan anggota tubuh ini sesuai dengan yang Allah ciptakan, yang Allah perintahkan, itu namanya bersyukur. Hadirin sekalian, wa hafizul hurmata, dan menjaga kemuliaan. Jadi orang yang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dia sedang menjaga kemuliaan dirinya sendiri. Wa ahsanal hikmata, membaguskan pelayanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan hamba Allah. Hadirin sekalian, profesi apapun kita ini hamba Allah. Nah, kita
melayani Allah. Hadirin sekalian, kita sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Kalau kita bersyukur berarti kita membaguskan pelayanan kita kepada Allah. Walahu, bagi orang tersebut, indallahi, di sisi Allah, jazaa'us syakirin, balasan orang-orang yang bersyukur, wasawabul muhsinin, dan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau kita bersyukur, balasan dari Allah adalah ditambah nikmatnya. Hadirin sekalian, ditambah terus nikmatnya. Harta disyukuri dengan disedekah akan bertambah hartanya. Anggota tubuh digunakan untuk taat, Allah kasih kesehatan. Hadirin sekalian, jadi semua yang disyukuri akan Allah tambah nikmatnya. Itulah jazaa'us syakirin, balasan orang-orang yang bersyukur dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang bisa memiliki sifat muraqabah, sehingga kita taat pada Allah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.